Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu Fitria, NIM 2020122019 dari kelas akuntansi A ingin mempresentasikan hasil saya, yaitu tentang praktik manajemen di lingkungan global. A. Memahami perspektif global. Di era globalisasi, tidak sedikit orang yang sudah mampu menggunakan lebih dari satu atau dua bahasa yang ada di dunia. Menguasai bahasa Inggris yang menjadi salah satu bahasa yang dipakai secara internasional merupakan suatu tuntunan bagi pelaku bisnis global. Bahkan kebanyakan penduduk di negara maju seperti Singapura, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa sehari-hari setelah bahasa ibu di negara mereka. B. Memahami lingkungan global. 1. Persekutuan perdagangan regional dibagi menjadi 3, yaitu A. Uni Eropa. Uni Eropa adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 27 negara demokratis di Eropa. B. North American Free Trade Agreement and perjanjian-perjanjian lainnya di wilayah Amerika Latin, yaitu disepakati oleh pemerintah negara Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat pada tahun 1992. C. Association of Southeast Asian, yaitu aliansi perdagangan dari 10 negara di Asia Tenggara. Wilayah ASEAN meliputi 566 juta dan GDP gabungan sebesar 737 miliar dolar. 2. World Trade Organization. Di negara-negara yang ada di dunia ini, terdapat beberapa bagian yang juga membuat aliansi dagang. Selain bagian dari negara-negara yang telah dibahas di awal, juga masih terdapat aliansi dagang lain seperti halnya Uni Afrika, South Asian Association for Regional Cooperation yang ada di wilayah Asia Selatan, dan lain sebagainya. C. Berbisnis secara global. 1. Berbagai tipe organisasi internasional. A. ASEAN. Tujuan berdirinya ASEAN di kawasan Asia Tenggara yaitu 1. Membangun kerjasama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, industri, pertanian. 2. Menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. 4. Memajukan pertumbuhan ekonomi, budaya, sosial di kawasan Asia Tenggara, saling memberi bantuan di bidang komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. B. APEC. Tujuan pembentukan APEC adalah 1. Menjalin kerjasama dalam bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. C. AFTA. Tujuan berdirinya AFTA yaitu 1. Meningkatkan investasi, kegiatan produksi, dan jasa antara negara ASEAN. 2. Meningkatkan kerjasama ekonomi di negara-negara ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata berkesinambungan. 3. Meningkatkan produksi dan juga jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. 3. D. Association Productive Organization atau APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia yang beranggotakan negara-negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Pakistan. APO didirikan dari tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Produktivitas di Asia seperti Jepang baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. E. Bank Dunia atau World Bank. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan dalam usaha-usaha pada bidang industri, pertanian, jalan raya, dan perhubungan di negara-negara di Indonesia. Dua. Cara organisasi atau perusahaan go internasional. Banyak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjadikan perusahaannya go internasional, dimulai dari global sourcing, yaitu mengumpulkan bahan mentah atas tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya termurah.
kemudian mengekspor produk lalu menjualnya ke luar negeri. Selain mengekspor, kita juga perlu mengimpor atau membeli produk buatan luar negeri dan menjualnya di pasar domestik. Kemudian pemberian lisensi, yaitu perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak atau menjual produknya pada organisasi lain dengan memakai teknologi atau spesifikasi produk tersebut. D. Menjalankan manajemen di lingkungan global. A. Lingkungan politik atau hukum. Kolektivitisme. 1. Sistem yang mendahulukan kepentingan atau tujuan kolektif bersama daripada kepentingan kebebasan individu, dan lawan dari kolektivitisme adalah individualisme. 2. Demokrasi. Sistem politik yang mengarah pada ketentuan bahwa pemerintahan dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan, dan lawan dari demokrasi adalah totalitarisme. B. Lingkungan ekonomi. 1. Sistem ekonomi pasar bebas, yaitu suatu sistem perekonomian di mana individu dan perusahaan swasta membuat keputusan penting terkait dengan produksi dan komunikasi. 2. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang segala sesuatunya tentang ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. C. Lingkungan kebudayaan. Tiap-tiap bangsa mempunyai nilai adat, istiadat, dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil terus menanggalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah yang seringkali berbeda konsep waktu, uang, dan tata caranya. D. Manajemen global dalam masa kini. Dunia manajemen tidak seperti dahulu lagi. Kita memang tidak boleh melupakan masa lalu karena merupakan bagian dari masa kini dan masa mendatang. Ketika saat ini menjadi saksi terjadinya suatu perubahan fundamental sebagai akibat arus deras globalisasi, perubahan tersebut mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai bentuk organisasi lokal dan regional terkena dampak perubahan tersebut. Sehingga manajer organisasi juga mengalami suatu perusahaan besar. Tantangan dan risiko manajemen global dalam masa kini. Tantangan. 1. Keterbukaan berasosiasi dengan globalisasi. 2. Memiliki perbedaan budaya signifikan, sebagai contoh Amerika Senetian atau Amerikanisasi. 2. 3. Menyesuaikan gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemen. Resiko. 1. Kehilangan investasi di negara yang tidak stabil. 2. Meningkatnya terorisme. 3. Ketergantungan ekonomi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.